Teori bidak catur Putin Ukraina cuma dimanfaatkan Amerika dan NATO. Teori bidak catur Putin Ukraina cuma dimanfaatkan Amerika dan NATO. Tidak bisa dipungkiri bahwa Amerika Serikat dan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara dianggap sebagai dewa penolong oleh Ukraina. Ribuan senjata dan dana ratusan juta dolar yang digelontorkan Amerika Serikat beserta anggota NATO lainnya jadi modal Ukraina dalam perang melawan Rusia. Sejumlah bantuan masif baik senjata maupun dukungan finansial bagi oase di tengah padang pasir bagi Ukraina. Akan tetapi Presiden Rusia Vladimir Putin meyakini ada maksud dibalik sokongan Amerika, Inggris, dan negara-negara NATO lainnya. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, Putin memahami bahwa pemerintah Ukraina menganggap dukungan yang diberikan Barat dan NATO semata-mata adalah bentuk solidaritas. Usai menerima banyaknya bantuan senjata dan dana, Ukraina seakan mengikuti apa yang disuarakan Amerika dan NATO kepada dunia. Padahal menurut Putin, Ukraina hanya dijadikan alat oleh Amerika dan NATO untuk mencapai kepentingannya. Seruan kepada Ukraina untuk melanjutkan operasi tempur dan seruan untuk menolak pembicaraan hanya membuktikan petunjuk kami bahwa Ukraina bukanlah tujuan dan kepentingan Ukraina bukanlah tujuan bagi Barat dan NATO, ujar Putin. Dalam kacamata Putin, Amerika dan NATO memiliki agenda sendiri untuk membuat aliansi mereka terlihat hebat di mata dunia. Padahal di sisi lain Amerika dan NATO tengah menjalankan ekspansi hegemoni kekuatannya, baik secara militer, politik, dan ekonomi. Ini adalah instrumen yang digunakan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Artinya negara-negara terkemuka NATO hanya ingin menegaskan diri mereka sendiri, kata Putin melanjutkan. Untuk menegaskan peran mereka di dunia bukan kepemimpinan mereka tapi hegemoni mereka dalam arti langsung ambisi kekaisaran mereka. Itu saja. Putin meminta publik benar-benar bisa melihat dengan jelas tindakan dan sikap Amerika beserta NATO dengan berbagai cara. Amerika dan NATO kerap memaksa dunia untuk berpandangan sama. Jika memiliki pandangan sama maka komunitas itu akan dijadikan sebagai sekutu. Tapi apabila punya pandangan yang berbeda maka Amerika dan NATO tidak segan menjadikan negara tersebut musuh bersama. Fakta bahwa mereka selalu menekankan sifat luar biasa mereka memaksa komunitas dunia bahwa tesis siapa yang tidak setuju dengan kami adalah lawan kami. Itu adalah manifestasi dari kebijakan yang sama. Tidak ada yang baru bagi kami dalam hal itu, ujar Putin. Perang kian ngeri, Rusia ancam NATO, PD3 Ukraina harus nyerah. Perang Rusia-Ukraina masih terus bergulir di hari yang ke-126. Berikut beberapa peristiwa dan kejadian terkait perang terjadi. Berikut dirangkum CNBC Indonesia dari berbagai sumber. Ancaman perang dunia ketiga diberikan Rusia ke NATO pada hari Senin kemarin. Hal itu terkait wilayah Ukraina yang dianeksasi Kremlin sejak 2014 Crimea. Bagi kami, Crimea adalah bagian dari Rusia dan itu berarti selamanya. Setiap upaya untuk melanggar batas Crimea adalah deklarasi perang terhadap negara kami, tegas Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev. Dikutip Reuters melansir situs berita Argumenti iFakti, dan juga ini dilakukan oleh negara anggota NATO. Ini berarti konflik dengan seluruh aliansi Atlantik Utara. Perang dunia ketiga sebuah bencana total. Tambahnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membuat pernyataan mengejutkan. Turki yang selama ini menolak bergabungnya Finlandia dan Swedia kini menyetujui kehadiran kedua negara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mencabut penentangannya terhadap Swedia dan Finlandia. Ini setelah pembicaraan genting dengan para pemimpin kedua negara Nordik di KTT NATO di Madrid, Spanyol. Turki pada dasarnya dapat memveto Finlandia dan Swedia karena di NATO ada aturan bahwa semua anggota harus setuju dengan menerima anggota baru. Ankara telah mendapatkan apa yang diinginkannya, kata kantor kepresidenan Turki dimuat AFP. Turki telah membuat keuntungan yang signifikan dalam perang melawan organisasi teroris. Tegas pemerintah Erdogan lagi merujuk kelompok Kurdi yang diklaim didukung Finlandia dan Swedia yang jadi alasan penolakan. Kelompok 7 atau G7 bersumpah untuk membuat Rusia membayar serangan ke Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan
mengatakan menekankan bahwa Presiden Vladimir Putin tidak boleh dibiarkan menang. G7 bersatu dalam mendukung Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz pada konferensi pers di akhir pertemuan puncak 3 hari kelompok negara maju itu, kami akan terus menjaga dan menaikkan biaya ekonomi dan politik dari perang ini untuk Presiden Putin dan rezimnya. Dalam pernyataan berbeda, sumber pejabat Amerika Serikat mengatakan para pemimpin G7 setuju untuk menerapkan batas atas pada harga minyak Rusia. Ini yakini bisa memiskinkan Rusia karena memotong pendapatan Kremlin. Perdana Menteri Italia Mario Draghi mengatakan bahwa Ketua G20 Presiden RI Joko Widodo telah mengesampingkan kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT tersebut November di Bali. Putin tegasnya tidak akan datang langsung ke pertemuan puncak negara tersebut. Presiden Widodo mengesampingkannya, kata Draghi kepada wartawan di akhir KTT G7 2 hari di Jerman, di mana Jokowi diundang sebagai tamu Selasa, dimuat AFP. Dia khusus Putin tidak akan datang langsung. Apa yang mungkin terjadi adalah partisipasi jarak jauh. Kita lihat saja nanti, tambah Draghi. Negara-negara G20 menyumbang sekitar 80% dari total output ekonomi dunia, sedangkan G7 menyumbang sekitar 31%. Putin bergabung dengan KTT G20 tahun lalu di Roma Oktober lalu melalui konferensi video. Ini karena krisis virus corona. Rusia dalam pernyataan terbarunya mendesak Kiev untuk memerintahkan pasukannya meletakkan senjata. Pemerintah Putin mengatakan ini menjadi syarat agar perang bisa segera dihentikan. Pihak Ukraina dapat menghentikan segalanya sebelum akhir hari ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan. Perintah agar unit nasionalis meletakkan senjata mereka diperlukan. Para pejabat Ukraina mengatakan sedikitnya 18 orang tewas, 59 terluka dalam serangan rudal Rusia di sebuah pusat perbelanjaan di Ukraina Tengah. Korban diyakini akan makin bertambah mengingat rudal meluncur dari bomber Rusia di jam sibuk warga. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia harus dicap sebagai negara sponsor terorisme. Setelah serangan itu, negara G7 juga menyebutnya sebagai kejahatan perang. Meski demikian, militer Rusia mengatakan target serangan itu sebenarnya adalah gudang senjata. Namun ledakan yang dihasilkan memicu kebakaran di pusat perbelanjaan yang diklaim sebenarnya sudah ditutup pada saat serangan.